Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Herwanto. Saya adalah mahasiswa magang di PT Indotek Infrastruktur Solusi pada tahun 2024 dari Universitas Negeri Surabaya. Pada video kali ini saya akan membuat sebuah laporan magang di bulan pertama, yaitu dengan judul monitoring temperatur sensor dengan temperatur sensor di S18B20 berbasis LoRa. Ya, bisa dilihat di bagian kanan itu ada sebuah sensor di bagian atas, kemudian di bawahnya ada sebuah LoRa. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada sebuah penjelasan apa sih itu LoRa. Nah, LoRa merupakan singkatan dari long range, yaitu jarak jauh. LoRa merupakan salah satu teknologi yang telah menjadi andalan dalam ranah komunikasi LPWAN atau Low Power Wide Area Network. Teknologi LoRa memungkinkan pengiriman data yang efisien dalam skala luas, terutama dalam konteks Internet of Things atau IoT dan aplikasi sensor. Kemudian dengan memanfaatkan modulasi chip split spectrum atau CSS, LoRa dapat bekerja secara optimal di frekuensi radio yang diatur dan memiliki kemampuan untuk melewati hambatan fisik dan interferensi dengan baik, maka menjadikannya ideal untuk penggunaan di lingkungan urban atau pedesaan. Nah, keunggulan utama LoRa itu terletak pada kemampuannya untuk mengirimkan data dalam kondisi yang sulit. Jadi tanpa memerlukan sebuah kabel, dia hanya menggunakan sebuah antena. Seperti dalam bangunan atau di area dengan topografi yang rumit. Dengan tetap mempertahankan daya tahan baterai yang tinggi pada perangkat yang terhubung. Jadi alatnya itu harus terhubung selalu terhubung dengan power, baik itu langsung menggunakan adaptor atau maupun laptop. Dengan adopsi yang semakin luas dan dukungan dari berbagai vendor, perangkat keras dan penyediaan layanan, LoRa tersebut menjadi salah satu pilihan utama dalam infrastruktur komunikasi LPWAN yang sudah dijelaskan tadi, atau Low Power Wide Area Network. LPWAN untuk mendukung aplikasi IoT yang beragam dan mendukung konektivitas yang handal dan hemat energi. Oke, untuk gambarnya ada di sebelah. Oke, selanjutnya. Antena itu dilengkapi LoRa itu dilengkapi dengan sebuah antena, yaitu ketika kita beli LoRa itu kita akan mendapatkan antenanya. Oke. Untuk bawaan antena itu kemarin saya beli mendapatkan antena seperti yang ada di gambar dengan panjang kawat 16 cm. Oke. Dalam konteks pengiriman data, penerapan LoRa itu membutuhkan kehadiran sebuah antena yang menjadi elemen kunci. Antena tersebut memainkan peran vital sebagai perangkat transmisi dan penerima sinyal yang secara efektif menghubungkan perangkat LoRa dengan jaringan atau perangkat lainnya. Jadi antara perangkat satu dengan perangkat yang lain. Secara menyeluruh, antena tidak hanya berfungsi sebagai penerima dan pengirim sinyal dalam konteks LoRa, tetapi juga merupakan elemen yang membentuk landasan untuk kualitas, keandalan, dan efisiensi operasional dari sistem komunikasi nirkabel atau komunikasi tanpa kabel. Oke, keberadaan antena yang tepat dirancang sangat penting untuk memastikan efisiensi operasional perangkat LoRa. Desain yang sesuai dengan frekuensi dan karakteristik modulasi LoRa memungkinkan antena tersebut untuk meningkatkan kualitas transmisi,
meningkatkan jangkauan sinyal, serta mengurangi risiko interferensi atau gangguan yang dapat mempengaruhi kinerja seluruh sistemnya. Oke, selanjutnya. Oke. Selanjutnya yaitu ada temperatur sensor dengan tipe DS18B20. Gambarnya seperti ada di samping kiri. Nah, ini ada adapternya, kemudian ada kabelnya. Di sini menggunakan sebuah kabel, yaitu data, VCC, dan grounding. Sensor DS18B20 itu merupakan sebuah perangkat sensor suhu digital yang mengadopsi antarmuka satu kabel untuk komunikasi data dengan kemampuan pengukuran suhu yang mencakup rentang luas dari minus 55 derajat Celcius hingga 125 derajat Celcius. Sensor ini tingkat akurasinya yaitu 0,5 derajat Celcius. Yang sudah seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu sensor tersebut memiliki 3 pin atau 3 kabel yang berfungsi sebagaimana mestinya. Ya, yang pertama yaitu ada VCC merupakan sumbernya, grounding itu sebagai netral, dan saluran data. Oke, nanti akan saya jelaskan untuk warna-warna kabelnya di bagian bahannya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini belum kelihatan. Nah, oke, sebentar. Nah, sudah kan. Oke, sekarang apa sih kelebihannya LoRa? Oke, yang pertama yaitu jangkauannya luas. LoRa memiliki kemampuan untuk mentransmisikan data pada jarak yang sangat jauh, mencapai beberapa kilometer, bahkan di lingkungan perkotaan atau dengan hambatan fisik. Oke, kemarin saya itu pernah ikut angkatan 20 itu mencoba di seberang Madura sama Surabaya, ya, di Suramadu, yaitu menggunakan anten Yagi, bukan anten bawaan. Kalau anten bawaan mungkin tidak akan sampai datanya, jadi menggunakan antena yang lebih besar lagi. Oke, yang kedua yaitu konsumsi daya rendah. Nah, ini merupakan salah satu keunggulan utama LoRa adalah efisiensi energinya yang tinggi. Hal ini memungkinkan perangkat LoRa untuk beroperasi dengan daya yang sangat rendah, menjadikannya cocok untuk aplikasi yang membutuhkan masa pakai baterai yang panjang. Oke, kemudian yang ketiga, biaya rendah. Teknologi LoRa didasarkan pada infrastruktur yang sederhana dan murah. Hal ini membuatnya lebih terjangkau untuk implementasi dalam skala besar seperti jaringan sensor atau infrastruktur IoT atau Internet of Things. Oke, yang keempat yaitu fleksibilitas frekuensi. LoRa beroperasi di berbagai frekuensi radio, termasuk Asia ini menggunakan 433 MHz. Oke, ada yang 915 MHz dan 868 MHz. Kemudian yang kelima, kapasitas tinggi. LoRa memiliki kemampuan untuk mendukung jumlah perangkat yang sangat besar dalam satu jaringan, membuatnya ideal untuk aplikasi skala besar seperti kota pintar atau jaringan sensor industri. Oke. Nah,
di sini ada bahan-bahan transmitter yang saya gunakan. Oke, sebentar. Oke, yang pertama sebelumnya saya jelaskan dulu untuk antara receiver dan transmitter itu saya ada perbedaan. Untuk bahan transmitter itu saya menggunakan Arduino Uno R3, kemudian untuk receiver saya menggunakan ESP32. Oke, nanti saya jelaskan di slide selanjutnya. Untuk transmitter yaitu yang pertama saya menggunakan PCB karena alat saya semua saya solder. Di solder itu memungkinkan untuk fleksibilitas datanya masuknya itu sangat akurat, atau bahkan ya kurang lebih datanya terkirim dengan baik. Saya sebelumnya pernah menggunakan kabel jumper di breadboard, ya itu sudah hampir 2 minggu lebih itu saya gagal karena ya kabel jumper itu bisa goyang-goyang, jadi datanya itu masuknya enggak akurat. Akhirnya saya memutuskan untuk beli PCB dan saya solder di PCB. Oke, selanjutnya yaitu LoRa. LoRa yang saya gunakan adalah RA02 atau 433 MHz. Oke, selanjutnya ada Arduino Uno R3 ya, seperti yang ada di gambar. Yang keempat yaitu sensor. Nah, sensor yang saya gunakan yaitu sensor temperatur dengan tipe DS18B20. Kemudian saya menggunakan LCD I2C yang 16x2 untuk menampilkan datanya yang dikirim dari transmitter ke receiver. Di sini saya dua-duanya menggunakan LCD. Dari transmitter saya menggunakan LCD untuk menampilkan data yang diambil dari sensor. Kemudian bagian receiver saya gunakan LCD tersebut untuk menerima data dari sisi transmitter. Kemudian ada resistor 4700 ohm, itu untuk resistornya sensor temperatur. Untuk sambungannya nanti saya jelaskan di belakang sambungan resistornya. Kemudian ada LED saya gunakan sebagai penanda. Ya, yang pertama itu saya menggunakan lampu biru untuk dingin, ya kondisi dingin, dan LED merah itu untuk kondisi panas di atas 32 derajat. Ya, selanjutnya yaitu kabel jumper jadi kabel yang saya gunakan itu adalah kabel jumper yang saya solder di belakangnya PCB. Oke, selanjutnya yaitu yang tentu saja ada kabel Uno ya, untuk mentransfer data dari sebuah PC ke Arduino Uno. Oke, nah ini bahan receiver ya, saya menggunakan ESP32 itu. Oke, pertama yaitu ada PCB tetap sama ya, saya solder semua, kemudian LoRa-nya sama. Nah, di sini saya menggunakan ESP sebagai alat receivernya karena kenapa saya kok menggunakan tipe yang berbeda, satu ESP satu Arduino Uno ya, karena ESP saya yang satu itu rusak dan saya memiliki Arduino, jadi tanpa saya membeli saya harus memanfaatkan Arduino saya, jadi saya silang. Oke, yang keempat ada buzzer 5 volt. Nah, di sini sebagai penanda jika lampu di atas jika suhu di atas maksimal itu buzzer akan menyala dan ditandai dengan lampu berwarna merah. Oke, yang kelima yaitu LCD yang sudah saya jelaskan tadi. Di sisi receiver itu LCD saya gunakan untuk menampilkan data yang dikirim dari transmitter. Oke, selanjutnya yaitu kabel jumper, kemudian LED saya menggunakan 2 LED, satu orange satu merah. Yang orange itu untuk suhu di bawah suhu minimal, kemudian yang merah itu di atas suhu maksimal. Kemudian yang 8 ada kabel ESP atau kabel mikro untuk mentransfer data. Nah, ini merupakan hal yang sangat penting bagi saya karena saya pernah gagal pada
Saya pernah gagal itu gara-gara sambungan. Oke, ini untuk sambungan transmitter. Jadi yang pertama itu ada antara Arduino Uno ke LoRa. Ya, di sini ada grounding Arduino Uno ke grounding LoRa. Kemudian 3,3 volt Uno ke 3,3 volt LoRa. Selanjutnya yaitu 9 itu ke RST-nya LoRa, 2 itu Diono LoRa. Nah, untuk pin 2 ini wajib. Mungkin untuk yang lain bisa diganti yang kosong atau gimana. Oke, itu bisa dilihat ya. Mungkin bisa disesuaikan. Oke, untuk selanjutnya yaitu Uno ke LCD. Ya. Grounding ke grounding, kemudian 5 voltnya ke VCC-nya LCD, A4-nya ke SDA-nya LCD, A5 ke SCL-nya LCD. Nah, di sini saya akan menjelaskan sebuah sambungan dari resistor ke sensor. Nah, oke, di sini sensor masuk, ya, ada 3 pin menuju ke sensor adapter. Yang pertama itu DHI itu data, kabelnya berwarna kuning. Kemudian VCC itu kabelnya berwarna merah. Kemudian grounding itu kabel berwarna hitam. Nah, mungkin saya jelaskan dari bawah. Untuk grounding itu langsung ke groundingnya Arduino Uno. Kemudian yang VCC ya, yang tengah, VCC itu kabelnya satu masuk ke inputnya resistor. Nah, input resistor ini dipecah lagi menjadi 2. Ya, yang satu itu ke 3,3-nya LoRa, yang satu 3,3 Uno. Ya. Kemudian data atau SIG yang kabel berwarna kuning tadi, ya, itu masuk ke outputnya resistor. Kemudian dijumper keluar lagi ke data Arduino. Nah, saya menggunakan pin 7. Jadi sebenarnya ini bebas. Saya kosongnya itu pin 7, jadi saya letakkan di pin 7. Oke, selanjutnya sambungan receiver. Ya. Di sini menggunakan grounding 2 karena kemarin saya sudah mencoba menggunakan grounding 1 itu datanya kurang maksimal. Jadi saya tambahin grounding dan saya tanya-tanya ke dosen saya. Ya. Oke, sambungannya ya sama, 3,3 ke 3,3 LoRa, 14-nya RST untuk tombol reset, data Diono-nya 2, NSS MOSI ya, seperti inilah. Oke, kemudian LCD-nya. Nah, di sini untuk LCD yaitu yang 2 itu sama, grounding ke grounding, kemudian 5 voltnya ESP ke VCC-nya LCD. Nah, di sini kan yang Arduino tadi kan A4 dan A5. Di sini 21-nya SDA, 22-nya SCL. Oke, ini ada buzzer. Buzzer untuk fasa itu sebenarnya bebas, ya, tergantung pin yang kosong. Ya, saya ada pin 15 kosong, jadi saya gunakan untuk buzzer. Kemudian groundingnya ke netral. Oke, selanjutnya, nah ini alat transmitter saya. Ya, yang bagian atas kanannya ada LCD, kemudian adapter beserta sensor, terus resistor, LED, Arduino Uno dan LoRa. Oke, selanjutnya, nah ini alat transmitter saya. Sorry, ini kebalik. Sebentar, saya balik dulu. Alat transmitter ya, betul. Oh, ini alat receiver. Oke. Ya. Alat receiver. Oke, selanjutnya. Nah, oke, masuk ke tahap penjelasan coding. Untuk penjelasan coding saya akan jelaskan di Arduino IDE-nya langsung aja ya. Oke. Oke, ya, kita fokus di bagian kiri dulu, yaitu bagian transmitter. Nah, pada
angka atau baris 3 sampai 7 ini adalah include library ya. Yang pertama itu yang pertama dan kedua itu library-nya LoRa, kemudian yang ketiga itu wiring, kemudian keempat itu library-nya sensor, kelima library dari LCD. Nah, selanjutnya kita define terlebih dahulu untuk sensor pinnya ke pin 7, kemudian NSS itu 10, RST 9, Dio 02. Nah, di sini yang saya ucapkan tadi yaitu ada lampu panas dan lampu dingin. Untuk lampu panas yaitu saya menggunakan di pin 3, kemudian lampu dingin di pin 6. Nah, on wire, kemudian device temperatur ini punya dari sensor. Oke, kemudian ada konsisten integer, kita ketahui dulu untuk suhu maxnya berapa, kemudian suhu minimalnya berapa. Jadi untuk temperaturnya nanti keluar jadi angka integer. Oke, integer kok LCD column dan LCD row ini punyanya LCD. Nah, sini ada pada baris 28 sampai 37 ini untuk membuat derajat di LCD. Ya, jadi tombol jadi tanda derajatnya itu membuat manual di coding. Oke, kemudian kita setup serial begin-nya atau nomor serial saya menggunakan 300 ya seperti di bawah. Kemudian DS18B20 begin ini punya dari sensor. Kemudian pertama ketika berhasil disambungkan itu serial akan menampilkan tulisan LoRa transmitter. LoRa set pins itu yang seperti di atas SS, RST, Dio 0. Oke. While ini ya LoRa begin 433E6 itu punya Asia yang kita gunakan ya frekuensi LoRa. Kemudian di sini ada serial print in LoRa transmitter berhasil tersambung. Nah, jadi setelah disambungkan itu di serial itu akan muncul kata-kata LoRa transmitter dan LoRa transmitter berhasil tersambung, yaitu sebuah penanda bahwa LoRa-nya sudah berhasil disambungkan. Oke, sekarang ada LCD init, ini punyanya LCD backlight untuk on backlightnya LCD creator ya, satu gajah ini untuk derajat. Kemudian pin mode ini outputnya ada 2 ya karena saya menggunakan 2 LED. Kalau sisi receiver itu ada buzzer. Oke, kemudian void loop di sini kita masukkan DS18B20 untuk sensor, kemudian LoRa begin paket. Nah, LoRa print TMC ya, LoRa and paket. Nah, serial print. Nah, nanti ketika sensornya mengirim data ya, ini ada temperatur. Nah, temperatur T2 spasi. Nah, ini diambilkan dari TMC-nya ini. Nah, seperti di bawah ya. Nah, ini TMC. Kemudian ada derajat untuk tambahan di belakangnya. Di sini ketika suhu melebihi maksimal maka lampu panas akan menyala dan di serial akan menampilkan panas. Kemudian di LCD set kursor ini ada kolom 10 baris 1 yaitu di print panas. Oke, selanjutnya nah ini else digital red ya, lampu panas itu low, kemudian kita print di serial itu dingin, di LCD set kursor itu dingin. Nah, ini ketika suhu kurang dari suhu minimal ya, lampu dingin akan menyala dan ketika tidak, lampu dingin akan mati. Oke, di sini ada saya menampilkan
LoRa transmitter itu di LCD ya. Jadi data yang ada di serial ini saya tampilkan di LCD nya transmitter. Set kursor ya. Oke, ini ini LCD red. Nah, ini adalah derajatnya untuk membuat derajat. LoRa transmitter ini yang berada di kolom 0 baris 0 mulainya. Untuk delaynya yaitu 5 detik. Jadi setiap 5 detik maka akan mengirim data. Selanjutnya saya akan menjelaskan sisi receiver. Hampir sama, yaitu yang pertama itu include library ya, kemudian kedua itu didefinisikan pinnya ya, ini SS, RST, lampu dingin, lampu panas, kemudian string LoRa data ini untuk menyimpan status terakhir dari data LoRa, kemudian suhu maksimalnya 32, kemudian suhu minimal 30. Nah, integer, LCD column 16, LCD row 2. Ini untuk membuat derajat seperti yang sudah saya jelaskan di transmitter. Selanjutnya yaitu kita setup sama ya, serial PG nya 300. Nah, ini ketika disambungkan, maka ketika LoRa tersambung itu akan ditandai dengan LoRa receiver dan LoRa receiver berhasil tersambung. Untuk LoRa-nya sama 433E6 yaitu frekuensi LoRa Asia. Kemudian di sini ada LCD init, backlight, creator ini punyanya LCD 16x2. Kemudian pin mode ya, ini outputnya ada 3, buzzer, kemudian lampu dingin dan lampu panas. Kita void loop. Nah, di sini integer, paket size-nya kita menggunakan integer yaitu seperti 25 seperti ini. Nah, kemudian kita akan menampilkan data di serial. Nah, LoRa data ini adalah LoRa data yang kita ambil. Selanjutnya sebelumnya kita buat dulu ke integer ya. Integer, kemudian yang selanjutnya adalah jika jika temperatur C itu lebih dari suhu maksimal, maka buzzer akan high atau menyala ya dalam kondisi panas. Kita print di serial, kita print di LCD. Kemudian else digital red, buzzer low ya. Kita tampilkan kata-kata di sini dingin. Di sini if temperatur C kurang dari suhu minimal, maka digital red lampu dingin akan menyala ya. Ketika tidak, lampu dingin akan mati. Di sini juga temperatur lebih dari suhu maksimal, lampunya akan menyala. Nah, untuk temperatur lebih dari suhu maksimal ini sebenarnya sama dengan buzzer, cuma tempatnya saya taruh di bawah karena kemarin itu ada tambahan. Untuk LCD kita print ya di set kursor 0 kolom 0 baris 0. Di sini masukkan dulu TM.2, kemudian ini akan diisi ini dari suhunya. Kemudian LCD set kursor itu untuk simbol derajat ya, ada di kolom 8 baris 0. Kemudian setelahnya itu kita masukkan C ini di kolom 8 baris 0. Jadi di belakangnya simbol derajat. Ini ada RSSI ya, sama kita print di serial dulu, kemudian kita di set kursor.
Kita coba dulu. Oke, nah kemarin saya mencoba alat saya ya di jarak 40 meter. Di 40 meter. Saya akan mencoba di agak lebih jauh ya, karena saya tidak ada power bank. Jadi ya di sini sebagai transmitter saya ada di depan rumah. Saya menggunakan OLED dan adaptor, kemudian sisi receiver di jarak yang agak lebih jauh. Oke, kemudian di sini ada video uji coba alat saya kemarin. Mungkin bisa saya tampilkan dulu. Saya lepas headset, kemudian saya play. Oke, mungkin bisa didengarkan terlebih dahulu. Ya, genggaman, diam. Ya. Maka 29 30. Yo 30. 31. Terus. Ya, cepat banyu. Ya. 30. 29. Oke, videonya ya segitulah. Mungkin videonya kurang jelas, saya mohon maaf karena saya mencoba itu dengan teman saya ya. Jadi videonya kurang maksimal. Mungkin saya bisa tampilkan video yang dari jarak dekat. Tadi saya sudah video ya. Mungkin saya akan tampilkan di selanjutnya video ini. Oke, sebelumnya ya, sebelum ke video alat, saya akan mencoba di Arduino IDE dulu ya. Sini saya akan jelaskan. Oke, kita upload ulang. Oke, di sini masih down uploading. Oke, yang ESP kita upload. Kita tampilkan serial di Uno. Oke, ini uploadnya agak lama. Yang bagian ESP mungkin saya skip aja nanti. Oke, sudah down uploading. Oke, saya tampilkan serial monitor. Di sini saya akan menampilkan di serial monitor saja. Untuk di alatnya nanti ada video di video selanjutnya. Oke, kita reset terlebih dahulu dua-duanya. Kita reset. Oke, yang sebelah LoRa receiver berhasil tersambung. Kemudian yang Uno itu transmitter berhasil tersambung. Nah, ya. Sini oke, 28, 29. Kemudian ini sensornya saya genggam ya, saya genggam. Oke, di sini dingin ya tetap. Cuman lampu di alatnya mati. 30, 31, 32. Nah, nanti di atas 32 kondisinya akan berubah menjadi panas. Nah,
4 panas. Oke ya, ini selanjutnya akan panas. Oke, saya akan celupkan ke air dingin supaya suhunya turun. Oke, langsung 28 dalam kondisi dingin. Oke, mungkin seperti itu untuk saya tampilan di serial saya. Oke, mungkin selanjutnya saya ada video, mungkin saya akan tambahkan di selanjutnya video ini. Oke, saya gabung. Oke, untuk selanjutnya saya akan mencoba upload codingan yang sudah ada di Arduino IDE. Untuk transmitter saya menggunakan Arduino Uno. Nah, ini di COM9. Kemudian untuk receiver saya menggunakan ESP32 di COM3. Nah, untuk alat transmitter, alatnya seperti ini. Kemudian di sini ada sisi receiver. Oke, saya akan upload. Nah, ini masih compiling. Kemudian yang ESP32 bagian receiver. Oke, kita tunggu dulu sampai down uploading. Nah, untuk Arduino Uno ini sudah selesai uploadnya. Sekarang kita buka serial monitornya. Kita klik di serial monitor bagian pojok kanan atas. Oke, LoRa transmitter berhasil tersambung. Oke, sekarang giliran yang ESP32. Oke, sudah done uploading. Sekarang kita buka serial monitornya. Nah, untuk di serial monitor yaitu yang bagian transmitter 26 derajat, bagian receiver menerima 26 derajat dengan RSSI minus 71 karena jaraknya sangat dekat. Oke, untuk alatnya seperti ini. Bagian transmitternya 26 derajat. Kemudian sisi receiver juga menerima 26 derajat. Nah, ini untuk di bawah 30 ditandai dengan lampu orange menyala. Nah, untuk sebelah yang transmitter ditandai dengan lampu berwarna biru. Nah, nanti ketika di atas 32 maka lampunya akan berubah menjadi merah yang bagian transmitter, kemudian bagian receiver itu berwarna merah. Coba kita genggam sensornya, apakah nilai suhunya naik. Oke, menjadi 27, 29, 30, lampu mati karena suhu minimalnya 30. Jadi di bawah 30 itu menyala, 30 mati, di atasnya mati. Oke, selanjutnya 31, kemudian 32. Oke, tunggu sebentar. Masih 32. Nah, sekarang 33. 33 bagian receiver, buzzer menyala dan lampu merah menyala. Oke, coba sekarang saya tunjukkan serialnya LCD. Nah, 33. Oke, sekarang kita dinginkan. Coba kita celupkan ke air dingin
apakah nilai suhunya akan turun. Oke, langsung 27. Oke, mungkin cuman seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.